Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riki Januryadi dari Pendidikan Biologi. NIM saya 440141878. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori perkembangan yang dilakukan oleh ahli. Untuk itu, marilah teman-teman simak video kali ini dengan teliti dan cermat ya. Let's go. Perkembangan kognitif. Ada 3 tokoh ilmuwan yang menjelaskan konsep perkembangan kognitif, yaitu konsep Piaget, konsep Banner, dan konsep Vygotsky. Ketiganya memiliki berbagai tahap-tahapan yang berbeda-beda, dan implikasinya di dalam dunia pendidikan juga berbeda. Marilah kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep dari Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Konsep Piaget. Menurut Piaget, ada 4 konsep perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah skema. Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam memahami suatu objek. Contohnya adalah seorang anak tahu bagaimana cara memegang mainannya dan membawa mainannya itu ke mulut. Yang kedua adalah konsep asimilasi, di mana proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Contohnya adalah ketika seorang anak tadi bertemu benda lain, misalnya jam tangan ayahnya, dia dengan mudah menerapkan skema ambil dan bawa ke mulut yang dia tahu. Selanjutnya adalah konsep akomodasi, yaitu proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skema baru dan mengubah skema lama. Contohnya adalah ketika anak tadi bertemu lagi dengan benda asing, misalnya sebuah bola, dia tetap menerapkan skema ambil dan bawa ke mulut. Namun, skema itu tidak berjalan dengan baik karena ukuran bendanya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, skema pun harus menyesuaikan diri dengan objek yang baru. Dan yang terakhir, equilibrium, yaitu proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif sehingga tercapai keseimbangan. Contohnya adalah ketika seorang anak tadi telah melakukan asimilasi dan akomodasi, akhirnya anak tersebut tahu benda mana yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam mulut, dan benda mana yang tidak bisa dimasukkan ke dalam mulut. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. 1. Sensori motorik, berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi memahami melalui pengalaman sensor dengan tindakan fisik atau pengalaman indera. 2. Praoperasional, memiliki 2 subtahap. Tahap simbolis sekitar usia 2-4 tahun dan tahap intuitif sekitar 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai menjelaskan dengan kata-kata dari berbagai gambar. Selanjutnya adalah operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahap ini, anak sudah berpikir logis, tetapi belum terlalu sempurna. Ada beberapa masalah yang belum bisa dipecahkan dan belum bisa masuk ke logika mereka. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Di tahap ini, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealis. Implikasi perkembangan menurut Piaget dalam pembelajaran. Guru harus memahami karakteristik perkembangan anak. Bisa dilakukan dengan eksplorasi dan penemuan. Selanjutnya,
Guru mengajari tentang pemecahan suatu masalah sendiri atau problem solving, serta nantinya murid akan diajarkan membuat mind mapping untuk tujuan hidup mereka. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif Jerome Bruner. Ada beberapa konsep kunci seperti 1. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. 2. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. 3. Kesadaran diri dan proses analisis. 4. Interaksi guru, orang tua, dan masyarakat. 5. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. 6. Kemampuan menyelesaikan masalah adalah simultan. Tahap perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. N-aktif. Anak belajar memahami lingkungannya. Ikonik. Informasi dibawa anak melalui gambar. Simbolik. Anak mampu menyusun gagasan. Implikasinya terhadap pembelajaran. Guru perlu memberikan fenomena atau sebuah masalah kepada anak, sehingga nantinya akan tercipta pengalaman baru, menarik minat dan mengembangkan pemahaman dari anak tersebut. Selanjutnya adalah konsep perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Memiliki konsep kunci diantaranya. 1. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. 2. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Konsep perkembangan menurut Vygotsky. 1. Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD). Zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa ataukah melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa. 2. Batas atas. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. 3. Batas bawah. Batas bawah adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. 4. Scaffolding. Scaffolding adalah perubahan dukungan selama sesi pembelajaran di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Yang terakhir, 5. Bahasa dan pemikiran. Bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky adalah anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Implikasinya dalam pembelajaran. Guru perlu memahami ZPD atau zona perkembangan proksimal. Dari sini, maka akan dilaksanakan tutor sebaya. Selanjutnya, dari tutor sebaya nanti akan tercipta yang namanya scaffolding, sehingga anak dapat belajar dengan maksimal. Gimana teman-teman? Sudah lihat kan video tentang teori perkembangan yang saya jelaskan? Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video ya.